Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Libella Dani Zahra dari kelas 4B. Di video ini saya akan membahas suatu materi pelajaran matematika pada jenjang SMP, yaitu peluang. Nah, pada bab ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Langsung ke pembahasan yang pertama ya. Simak baik-baik videonya. Teman-teman, kita langsung saja pada contoh soal yang pertama, yaitu tentang perhitungan peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif. Nah, contoh soalnya yaitu Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu bertitik 1 sebanyak 25 kali. Tentukan nilai frekuensi relatifnya. Nah, sekarang kita jawab. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita cari dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, di sini Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Nah, otomatis 200 kali ini merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan oleh Rino. Kita tulis banyak percobaan sama dengan 200. Kemudian hasilnya adalah muncul muka dadu bertitik 1 sebanyak 25 kali. Nah, berarti banyaknya kejadian itu adalah 25. Yang ditanyakan adalah frekuensi relatifnya. Sekarang kita jawab. Kita tahu bahwa frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, kita masukkan nilainya. Banyaknya kejadian yaitu 25 dibagi dengan banyak percobaan yaitu 200. Kita sederhanakan jadi 1/8, yaitu sama dengan 0,125. Jadi 0,125 ini merupakan frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 1. Teman-teman, sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Nah, soalnya ini, Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang bertitik 3 dan bertitik lebih dari 3. Sekarang kita jawab. Kita cari dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini kan Siti melemparkan sebuah dadu. Berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut ada 6. Sekarang yang pertama kita jawab peluang munculnya mata dadu yang bertitik 3. Kita misalkan dulu A adalah himpunan kejadian munculnya mata dadu bertitik 3. Berarti A sama dengan 3 dan banyaknya kejadian A yaitu sama dengan 1. Maka peluang dari kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu banyaknya kejadian A sama dengan 1 dan banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut sama dengan 6. Jadi 1/6 merupakan peluang munculnya mata dadu bertitik 3. Yang kedua adalah peluang munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3. Kita misalkan juga B adalah mata dadu yang bertitik lebih dari 3, yaitu 4, 5, dan 6. Maka banyaknya B sama dengan 3. Sehingga kita dapat peluang dari B sama dengan banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kita masukkan nilainya, yaitu 3/6. Sama dengan, kita sederhanakan jadi 1/2. Maka 1/2 ini merupakan peluang munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3. Teman-teman, kita sekarang ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentang frekuensi harapan. Contoh soalnya adalah sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Kita jawab. Kita misalkan K adalah himpunan kejadian munculnya sisi angka. Jadi K-nya itu sama dengan A. Nah, banyaknya kejadian itu sama dengan 1.
Nah, kita ketahui bahwa ruang sampelnya adalah uang logam, berarti ada angka dan juga gambar. Nah, banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut adalah 2. Sekarang kita cari peluang dari kejadian tersebut, yaitu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel, sama dengan 1/2. Kemudian di sini dikatakan bahwa dilemparkan sebanyak 30 kali, berarti N-nya sama dengan 30. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah peluang kejadian dikalikan dengan N sama dengan 1/2 dikali 30 kali sama dengan 15 kali. Nah, 15 kali ini merupakan frekuensi harapan dari munculnya sisi angka. Nah, teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.